Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono menggantikan Nani Sdeyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara. Mantan Wakil Menteri Pertanian ini langsung mengemban tugas memimpin Badan Gizi Nasional dan melanjutkan program makan bergizi gratis. Usai dilantik, Sudaryono mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan pihak yang mencatut namanya untuk kepentingan apapun. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada tanggal 23 Januari 1985. Sebelum menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Di luar pemerintahan, Sudaryono juga aktif memimpin sejumlah organisasi, khususnya di bidang pertanian dan pedagang pasar. Dengan pelantikan ini, Sudaryono resmi memimpin Badan Gizi Nasional dan meneruskan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program utama pemerintah. Sudaryono menggantikan Nanik Sdeyang yang memilih mundur dari jabatannya. Nanik menyatakan akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gangguan kelistrikan kembali menyebabkan LRT Jabodetabek sempat berhenti beroperasi di Stasiun Cawang, Jakarta Timur. Akibatnya puluhan penumpang diturunkan dan terpaksa menggunakan moda transportasi lain ke lokasi tujuan. Puluhan penumpang terpaksa diturunkan dari gerbong menyusul terhentinya rangkaian LRT di Stasiun Cawang, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab rangkaian LRT Jabodetabek ini berhenti, namun diduga adanya akibat masalah kelistrikan. Dampak dari terhentinya rangkaian LRT ini menyebabkan puluhan calon penumpang lain yang sudah menunggu di Stasiun LRT Cawang memilih menggunakan moda transportasi lain. Sebelumnya rangkaian LRT juga sempat mengalami gangguan di Stasiun LRT Harjamukti tujuan Cawang pada bulan November 2025. Akibatnya 181 penumpang harus dibawa kembali ke Stasiun Cawang untuk melakukan pemindahan ke Transit 13 untuk melanjutkan perjalanan ke Harjamukti. Gangguan LRT juga terjadi pada 25 Oktober 2025 hingga seluruh penumpang harus berjalan kaki di atas lintasan jalan layang setinggi 12 meter. Pengelola LRT Jabodebek ini mengatakan ada permasalahan pada kelistrikan hingga menyebabkan seluruh lintasan pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono menggantikan Nani Sdeyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara. Mantan Wakil Menteri Pertanian ini langsung mengemban tugas memimpin Badan Gizi Nasional dan melanjutkan program makan bergizi gratis. Usai dilantik, Sudaryono mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan pihak yang mencatut namanya untuk kepentingan apapun. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada tanggal 23 Januari 1985. Sebelum menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Di luar pemerintahan, Sudaryono juga aktif memimpin sejumlah organisasi, khususnya di bidang pertanian dan pedagang pasar. Dengan pelantikan ini, Sudaryono resmi memimpin Badan Gizi Nasional dan meneruskan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program utama pemerintah. Sudaryono menggantikan Nanik Sdeyang yang memilih mundur dari jabatannya. Nanik menyatakan akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bayar pajak memang kewajiban, tapi saat aparat ikut dilibatkan dalam pengawasan, kebijakan baru Direktorat Jenderal Pajak ini langsung jadi sorotan.
Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan jangan sampai masyarakat merasa ditakut-takuti. Tugas aparat di Indonesia kini lebih luas dan berkembang bahkan hingga ke perpajakan. Karena Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dalam aturan ini, petugas pajak kini bisa didampingi Babinsa, Babin Kamtibmas, atau perangkat desa ketika menjalani tugas di lapangan. Ditjen Pajak menegaskan aparat tidak ikut memeriksa atau menagih pajak. Kehadiran mereka hanya untuk membantu petugas pajak ketika dibutuhkan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta agar pemerintah menjelaskan kebijakan ini dengan terbuka agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat. Nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah. DPR juga mengingatkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pajak harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak menimbulkan kesan intimidasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang berencana untuk kabur aja dulu ke luar negeri, maka Anda harus siapkan dana lebih. Karena mulai bulan depan, pemerintah akan menaikkan biaya pindah kewarganegaraan. Kabur aja dulu nyatanya tidak selalu mudah. Biaya yang disiapkan pun tidak sedikit. Selain untuk hidup layak di negara tujuan, kita juga harus menyiapkan biaya untuk pindah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru untuk sejumlah layanan kewarganegaraan mulai Agustus 2026. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Bila sebelumnya biaya melepas kewarganegaraan hanya Rp500.000, kini naik menjadi Rp3,5 juta. Sementara untuk biaya melepas kewarganegaraan atas permohonan sendiri naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Pemerintah beralasan tarif ini untuk mendukung transformasi digital. Kualitas layanan pun akan terus ditingkatkan. Agar semua layanan digitalisasi di Kementerian Hukum itu bisa berjalan. Jadi sama sekali itu bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak semua berlaku bagi rakyat Indonesia. Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang menerapkan biaya pelepasan kewarganegaraan. Amerika Serikat menerapkan biaya hingga Rp8 juta. Sementara Jamaika menarik biaya hingga Rp17 bagi warganya yang ingin pindah kewarganegaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 calon perwira remaja TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam upacara tersebut, Presiden mengingatkan para perwira muda agar mengabdi dengan penuh dedikasi dan menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Prasetya Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2026 di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa para perwira muda kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan negara dan menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sedikitnya 300 ASN di lingkungan Pemkab Asahan diduga menggunakan fake GPS untuk memanipulasi absensi. Fake GPS ini digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi. Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Asahan dikabarkan kedapatan menggunakan fake GPS untuk mengelabui titik koordinat absensi kehadiran kerja. Para ASN ini memalsukan absensi elektronik dalam pengisian data masuk dan pulang kerja tanpa harus hadir di kantor. Padahal, sistem absensi yang diterapkan cukup ketat, yakni dengan identifikasi wajah yang mengharuskan ASN berada di lokasi kantor serta memiliki batas waktu absensi pagi dan sore. Inspektorat Kabupaten Asahan membenarkan laporan dugaan kecurangan tersebut. Ada 300 lebih pegawai yang masuk dalam data laporan. Pihak inspektorat selanjutnya akan meminta keterangan dari pegawai yang kedapatan curang dalam absensi. Lebih kurang ya, kalau kemarin itu hitung kasarnya sekitar lebih kurang 300-an.
Jadi pemeriksaan itu semua yang diduga melakukan pelanggaran itu akan diperiksa terkait dengan apa-apa yang menjadi kesalahannya, terutama terkait disiplin. Jadi nanti kita akumulasi ya kalau terkait berapa lama nanti dia menggunakan. Nantinya, jika terbukti melanggar aturan, ASN yang memanipulasi kehadiran kerja akan dikenakan sanksi ringan hingga berat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah musim kemarau, warga diresahkan rencana Pamjaya yang akan menghentikan penyaluran air bersih di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, dampak musim kering menyebabkan penderita pneumonia melonjak, bahkan tercatat 52 orang meninggal dunia. Kemudian kekeringan juga terjadi di Cilegon, Banten dan membuat seorang tunanetra mengais air bersih di atas Bukit Batu. Warga mulai menampung air menyusul rencana penghentian sementara penyaluran air bersih dari Pamjaya hingga 27 Juli mendatang di kawasan Jalan Pelita, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Penghentian ini menyusul berjalannya proyek pemeliharaan jaringan Pamjaya. Meski saat ini aliran air PAM masih berjalan, namun pasokannya tidak stabil, debit kecil bahkan sempat mati beberapa jam, serta warna air berubah menjadi kekuningan juga keruh. Musim kemarau ini juga berdampak pada meningkatnya pasien pengidap pneumonia dengan gejala awal ISPA di RSUD Jombang. Tercatat setiap hari ada 2 hingga 3 pasien baru yang masuk yang merupakan rujukan dari puskesmas. Bahkan dalam 6,5 bulan terakhir, total 617 pasien dirawat, di mana 52 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara itu di Cilegon, Banten, seorang gadis tunanetra Sujana 24 tahun harus berjuang mendapatkan air bersih dengan mendaki Bukit Bebatuan di Gunung Batur 2 di Kecamatan Mekarsari. Sambil menggendong galon, ia harus melalui jalan setapak demi air bersih yang akan digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus, serta dikonsumsi. Warga berharap adanya bantuan air bersih hingga pipanisasi agar memudahkan warga mendapat air bersih. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengajian seharusnya berjalan aman dan damai berakhir bentrok. Pemicunya ada pembubaran paksa karena pengajian dianggap melenceng dari syariat Islam. Sejumlah jemaah pun terluka akibat lemparan batu. Ratusan anggota Ormas Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah PWI-LS, terlibat kericuhan saat berusaha membubarkan pengajian yang digelar di Desa Ngeranji, Purwodadi, Grobogan. Pembubaran dilakukan karena pengajian dinilai secara sepihak telah melenceng dari syariat Islam. Laskar PWI-LS berkilah sudah memberikan peringatan pada panitia namun tidak digubris, sehingga ratusan anggota mereka melakukan pembubaran dengan menyusup ke tengah-tengah pengajian hingga kericuhan tak terhindarkan. Sementara panitia pengajian menyatakan tidak ada niat memancing permasalahan dan mempersilahkan siapa saja untuk mengikuti pengajian. Selain itu, juga sudah berkoordinasi dengan polisi agar acara berjalan lancar. Akibat bentrokan ini, 2 orang terluka terkena benturan benda keras dan sudah mendapatkan perawatan di puskesmas. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, selalu waspadalah ketika menggunakan ponsel, terutama di tempat sepi. Seorang pria menjadi korban jambret ponsel di depan halte MRT Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2 orang pelaku bermotor bersembunyi dan menyergap korban dengan cepat. Kamera pengawas merekam aksi penjambretan di depan halte MRT Setiabudi Astra di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Seorang pria yang sedang berjalan di trotoar bersama rekannya jadi target 2 pelaku yang berkendara motor. Saat korban lengah memainkan ponselnya, pelaku langsung mendekat dan merampas ponsel korban. Diduga para pelaku beraksi secara berkomplot. Polisi yang telah mendapat laporan dari korban langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari petunjuk lewat rekaman CCTV. Peristiwa ini menjadi peringatan agar selalu waspada di jalan karena aksi kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojol langsung tumpah dan menutup ruas Jalan Rasuna Said menuju kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk mengamankan seorang pelaku kejahatan jalanan. Pengemudi ojol yang emosi sempat menyeret hingga melayangkan bogem mentah kepada pelaku. Pelaku lalu diamankan petugas keamanan perkantoran sebelum diserahkan ke Polsek Setiabudi.
Sementara akibat kejadian ini sempat terjadi kemacetan panjang. Hasil interogasi, pria yang diamankan merupakan pelaku begal. Walaupun video ini viral, namun polisi belum memberikan keterangan apapun terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Khawatir akibat aksi begal yang kian marak di Kota Bandung, Jawa Barat, seorang perempuan mengambil langkah unik. Ia memesan 3 ojol untuk mengawalnya pulang. Aksi itu pun viral dan mendapat tanggapan warganet serta berharap polisi bisa memberikan rasa aman untuk warga. Bertiga. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya. @Hana Claudia viral di media sosial karena isi kontennya yang tidak biasa atas respon maraknya aksi begal di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat. Hana yang pulang berpergian menggunakan motor merasa khawatir akan keselamatan dirinya, membuat Hana terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online via aplikasi. Terpaksa melakukan pemesanan 3 pengemudi ojol karena sahabatnya baru saja menjadi korban begal. Hana pulang dari wilayah Gudang Utara menuju arah Pajajaran, Kota Bandung. 2 pagi, ditemenin sama kakak. Makasih ya kak. Makasih ya pak. Pesan ojek 3 guys. Aduh, saya tadi temenku ada yang kena di jalan BKR kan. Terus ada yang... Sebagian warga juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan pelaku penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang sempat buron selama 2 pekan. Pelaku nekat menyekap dan menganiaya kekasihnya lantaran sakit hati dan cemburu karena diselingkuhi. HP saya apa ibu? Yang ibu dipegang sama bapaknya. HP ibu yang dipegang bapak. Iya. Setelah 2 pekan buron usai menyekap dan menganiaya kekasihnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku di sebuah rumah di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Pelaku pun langsung digelandang ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku nekat menyekap dan menganiaya kekasihnya lantaran sakit hati dan cemburu setelah menduga korban memiliki kekasih lain. Korban mendapat penganiayaan selama 6 hari hingga mengalami sejumlah luka lebam. Bahkan korban juga sempat disekap pelaku hingga nekat melarikan diri dari rumah kontrakan. Korban melalui sosial media sekitar bulan April 2026 dan menjalin hubungan asmara dengan korban. Hubungan pelaku dan korban berjalan dengan putus sambung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit TNI tewas dengan penuh luka tusuk di Jalan Pondok Hijau Golf, Tangerang, Banten. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap 4 pelaku. Kamera pengawas merekam detik-detik keributan antara seorang prajurit TNI dengan kelompok pemuda di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Usai kejadian, korban bernama Prada Arif Budi Sampurna ini ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tusuk di pinggir Jalan Pondok Hijau Golf. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Tak butuh waktu lama, 3 pelaku ditangkap di tempat persembunyian mereka, sedangkan 1 pelaku lainnya menyerahkan diri. Polisi saat ini masih menyelidiki motif dari para pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan saat menemukan bayi terbungkus kain di lahan kosong pinggir jalan. Bayi berjenis kelamin perempuan itu diduga baru dilahirkan karena tali pusar yang masih menempel. Warga digemparkan dengan temuan bayi di dalam tas di lahan kosong pinggir jalan Kabupaten Tangerang, Banten. Awalnya terdengar suara tangisan bayi.
Bayi yang lengkap dengan ari-arinya ini diduga baru saja dilahirkan sekitar beberapa jam sebelumnya. Usai dievakuasi, bayi seberat 2,9 kg ini segera dibawa ke Puskesmas Cikupa. Sementara itu polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi untuk mencari identitas dari orang tua bayi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemirsa, Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh CENTCOM, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan untuk mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, CENTCOM mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespons deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigai mendekati ibu kota. Aktivitas ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran dalam tahap ke-21 Operasi Saikeh melancarkan serangan besar menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Iran menargetkan gudang amunisi dan peralatan pusat komando Amerika Serikat di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer Amerika Serikat. Pemirsa, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kejahatan perang Israel di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon pun mengecam balik dan menyebut Mamdani menyebarkan propaganda Hamas. Liputan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Diandra Mukni bersama tim yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengunggah video terbaru yang mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili. Menurutnya, Netanyahu telah bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan ribu orang termasuk perempuan dan anak-anak. Pernyataan Mamdani muncul jelang kemungkinan kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada akhir tahun ini. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia. Anyone with their eyes, with their heart, with their conscience should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengecam balik pernyataan Mamdani. Ia mengatakan bahwa orang yang seharusnya ditangkap bukanlah Netanyahu, melainkan Mamdani. The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023.